Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Berikut tugas modul 1.1A3 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Saya sendiri Khairul Umam SPD, guru SD Negeri 1 Dudaau, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia dan pejuang kemerdekaan. Ia memberikan kontribusi pemikiran pendidikan nasional di Indonesia. Ki Hajar Dewantara mencoba memberikan pendidikan yang mengarah untuk memanusiakan manusia sesuai kodrat yang ada pada anak, agar dapat mencapai kesempurnaan hidup. Ki Hajar Dewantara menginginkan peserta didik harus menggunakan dasar tertib dan damai, tata tentram dan kelangsungan batin. Kecintaan pada tanah air menjadi hal yang utama. Ketetapan pikiran dan batin yang akan menentukan kualitas seseorang. Pendidikan yang teratur adalah bersandar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu tidak boleh berdiri sendiri, ada yang saling berhubungan dengan pengetahuan lain. Ilmu berfungsi sebagai pelengkap sempurnanya mutu pendidikan dan pembangunan karakter kebangsaan yang kuat. Semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa song tulodo, yaitu di depan memberikan teladan, ing madya mangun karsa, yaitu di tengah membangun kekuatan, tut wuri handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan. Pendidikan saat ini mengarah kepada merdeka belajar. Hal ini bisa dilihat dari penerapan model pembelajaran yang tidak lagi berpusat kepada guru, melainkan berpusat kepada peserta didik. Peserta didik dapat menggali informasi sendiri, mengamati, dan mempraktikkan. Permasalahan yang ada di Indonesia sangat banyak, mulai dari permasalahan tenaga pendidik hingga kebijakan kurikulum yang berganti. Seperti di sekolah kami, pembelajaran masih berpusat pada guru. Siswa hanya mengikuti perintah yang diberikan guru. Merdeka belajar merupakan sebuah kebebasan kepada pendidik untuk menjalankan proses belajar di sekolah. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara di bidang pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa hanya mungkin diwujudkan dengan pendidikan yang memerdekakan dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas. Relevansi konteks pendidikan di sekolah saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah berjalan, di mana pemahaman serta penguatan kepada peserta didik sebagai contoh pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Selain itu, perilaku sopan dan santun, saling menghargai, serta program pengembangan bakat dan minat siswa sudah cukup baik. Namun, kami selalu melakukan proses perbaikan sehingga proses pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang menyenangkan bagi anak dicapai dengan baik. Kenyataan di sekolah kami, merdeka belajar belum terlaksana dengan maksimal karena perlu komitmen bersama agar tercipta merdeka belajar yang menyenangkan untuk peserta didik. Penerapan merdeka belajar di sekolah juga masih bersifat samar. Guru mentransfer ilmu kepada peserta didik dengan harapan peserta didik menerima semua ilmu yang diberikan oleh guru, kemudian siswa lulus. Keteladanan tetap saya upayakan dalam semua lini, karena guru adalah pendidik yang tahu bagaimana cara mengajar dan memahami karakteristik peserta didik. Dalam mengajar, saya selalu mengutamakan pembentukan karakter baik terlebih dahulu kepada peserta didik.
seperti religius, kejujuran, tanggung jawab, dan mandiri. Saya selalu mengingatkan kepada peserta didik bahwa adab dulu, baru ilmu. Sebagai seorang pendidik, saya belum melaksanakan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan maksimal, baik dalam proses pembelajaran, paksaan kepada peserta didik untuk bisa menyelesaikan suatu masalah yang saya lakukan. Kemandirian saya sebagai seorang pendidik selalu membenahi diri, sehingga dengan demikian diharapkan kemerdekaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitas saya sebagai seorang guru dapat tercapai dengan baik. Sebagai seorang pendidik, harapan saya setelah mempelajari modul terkait tugas dan peran seorang guru melalui program Guru Penggerak, saya memperoleh pemahaman terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, serta saya bisa berbagi ilmu kepada rekan kerja di wilayah saya dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan merdeka belajar. Besar harapan saya, kompetensi literasi bagi saya sendiri dan orang-orang di sekitar saya terus ditingkatkan, karena salah satu cara belajar adalah dengan memperbanyak literasi. Sebagai seorang guru, saya berharap peserta didik saya terbentuk karakter yang mandiri, berperilaku yang sopan dan santun, mengembangkan diri sesuai bakat dan minat mereka, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, mewujudkan merdeka belajar agar menghasilkan profil pelajar Pancasila, saya harus lebih meningkatkan kemampuan saya dalam memahami karakteristik peserta didik, serta mempelajari dan terus menggali bakat potensi yang dimiliki peserta didik, agar peserta didik bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami, menarik informasi, serta dapat mentransfer ilmu yang saya peroleh kepada rekan kerja sesama pendidik, sehingga melahirkan praktik-praktik baik yang diterapkan dalam proses pembelajaran dan akan menjadi acuan dalam aksi nyata sebagai seorang pendidik. Demikian pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.